Joko sudah lebih dari 10 tahun berjualan nasi goreng keliling. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya melewati gang-gang kecil di sebuah perumahan tua. Suara dentingan spatula beradu dengan wajan menjadi irama khas yang akrab bagi warga sekitar. Malam itu, seperti biasa, ia melewati rute yang sama. Perumahan ini cukup ramai pada siang hari. Tapi saat malam tiba, suasana berubah sunyi. Cahaya lampu jalan yang temaram, ditambah dengan suara anjing menggonggong dari kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Joko tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Baginya, selama ada pelanggan yang membeli dagangannya, ia akan terus berjualan. Namun, malam itu berbeda. Saat melewati salah satu gang di ujung perumahan, sebuah rumah tua menarik perhatiannya. Rumah itu gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tiba-tiba, "Bang, nasi goreng 1 ya." Joko terkejut. Suara seorang pria terdengar dari dalam rumah itu. Ia menoleh dan melihat pintu rumah itu sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, "Baik mas, pedas atau biasa?" "Sedang saja." Suara itu kembali terdengar, datar dan tanpa emosi. Joko mulai memasak. Suara minyak yang berdesis bercampur dengan aroma bumbu yang harum. Dalam hati, ia merasa lega karena mendapat pesanan di tengah malam yang sepi seperti ini. Namun, saat ia melirik ke arah rumah itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu gelap, tidak ada lampu yang menyala. Seharusnya, jika ada orang di dalam, pasti setidaknya ada cahaya dari dalam rumah. Mungkin orangnya hemat listrik, pikirnya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, nasi goreng selesai. Joko mengambil kantong plastik dan bergegas menuju pintu rumah. "Mas, ini pesanannya." Ia berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Tidak ada siapapun di sana. Joko mencoba mengintip ke dalam, tapi gelap gulita. "Mas?" Tidak ada jawaban. Bulu kuduknya mulai berdiri. Joko mencoba lebih berani dan mengulurkan tangannya ke dalam, mengetuk pintu pelan. Tiba-tiba angin malam berhembus kencang, membuat pintu rumah terbuka sedikit lebih lebar. Kini, ia bisa melihat bagian dalam rumah dengan lebih jelas. Ruang tamu kosong, dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Furnitur tampak tua dan tak terawat, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Tiba-tiba, seorang pria muncul di depan pintu. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. "Taruh saja di meja," katanya pelan. Joko tersentak, tapi sebelum bisa mengatakan apa-apa, pria itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan rumah. Dengan tangan gemetar, Joko meletakkan nasi goreng di meja dekat pintu. Ia ingin segera pergi, tapi sesuatu di dinding menarik perhatiannya. Sebuah foto keluarga tergantung di sana. Foto seorang pria bersama istri dan anaknya. Darah Joko seketika berdesir. Wajah pria di foto itu sama dengan pria yang baru saja memesan nasi goreng darinya. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut foto ada koran tua yang tertempel di dinding. Berita utama di koran itu membuat jantung Joko berhenti berdetak. Pria ditemukan tewas gantung diri di rumahnya akibat terlilit hutang. Rumah kini kosong dan tidak berpenghuni.
Joko melihat tanggal di koran itu. Berita itu sudah 1 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang, Joko langsung berlari menuju gerobaknya. Tangannya gemetar saat ia mendorong gerobaknya secepat mungkin keluar dari gang itu. Angin malam berhembus lebih kencang dan suara anjing menggonggong semakin keras, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di jalan utama, Joko berhenti sebentar, mencoba mengatur nafasnya yang tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Astaga, siapa yang tadi memesan nasi goreng itu? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa rumah itu masih ada di tempatnya. Dan memang rumah itu masih berdiri di sana. Gelap, sunyi, dan menyeramkan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Di depan rumah itu, di dekat pintu, nasi goreng yang tadi ia letakkan sudah tidak ada. Keesokan harinya, Joko masih belum bisa melupakan kejadian tadi malam. Ia menceritakan semuanya kepada seorang warga yang kebetulan sering membeli dagangannya, Pak Darman, warga yang lebih tua dan sudah lama tinggal di perumahan itu. Mendengarkan dengan ekspresi serius. "Jadi, kamu dapat pesanan dari rumah itu?" tanya Pak Darman. Joko mengangguk. "Iya, Pak. Saya melihat seorang pria. Wajahnya pucat dan ternyata wajahnya mirip dengan yang ada di foto keluarga di rumah itu." Pak Darman menarik napas dalam. "Kamu tahu siapa dia?" Joko menggeleng. Pak Darman menatap rumah itu dari kejauhan, lalu berkata dengan suara pelan, "Dia adalah Pak Anton, pemilik rumah itu. Setahun lalu, dia ditemukan gantung diri di ruang tamu karena utangnya terlalu banyak. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Tidak ada yang berani menempatinya." Joko merasakan tubuhnya melemah. "Pak Anton dulu memang sering beli nasi goreng darimu, Joko," lanjut Pak Darman. "Mungkin dia masih mengingat kebiasaannya." Joko merinding mendengarnya. "Jadi, nasi goreng yang saya letakkan di meja?" tanyanya dengan suara lirih. Pak Darman menghela napas panjang. "Kalau sudah hilang, mungkin sudah diambil oleh pemiliknya," gumam Pak Darman. Joko tidak bisa berkata-kata lagi. Sejak kejadian malam itu, Joko tidak pernah lagi melewati gang tempat rumah kosong itu berada. Setiap kali ia melewati perumahan, ia akan memilih jalan lain, meskipun itu berarti ia harus berjalan lebih jauh. Namun, perasaan takut itu tetap ada, membayangi pikirannya setiap kali ia mendorong gerobaknya di malam hari. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Malam itu, setelah selesai berjualan dan pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, Joko duduk di dapur untuk menghitung hasil jualannya. Ia mencoba melupakan peristiwa di rumah kosong itu dan fokus pada pekerjaannya. Namun, ketika ia sedang mencatat pemasukan hari itu, tiba-tiba dug, dug, dug. Suara dentuman pelan terdengar dari arah dapurnya. Seperti ada sesuatu yang jatuh atau terbentur. Joko terdiam. Ia menoleh ke arah dapur, tapi tidak melihat apapun yang aneh. Mencoba mengabaikannya, ia kembali menulis di bukunya. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dug, dug, dug. Bulu kuduknya meremang. Ia berdiri perlahan dan melangkah menuju dapur. Lampu dapurnya berpendar lemah, menerangi ruangan yang sempit dan penuh dengan peralatan masak. Matanya langsung tertuju pada meja tempat ia meletakkan bahan-bahan jualannya.
Dan di sana, tepat di atas meja, ada sebungkus nasi goreng. Joko tertegun. Ini adalah nasi goreng yang sama dengan yang ia buat untuk pelanggan. Bahkan plastik dan ikatannya masih sama. Tanyanya gemetar saat ia mencoba menyentuhnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, plak! Lampu dapur tiba-tiba padam. Ruangan itu menjadi gelap total. Dan dalam kegelapan itu, Joko mendengar suara seseorang. Pelan, lirih, tapi jelas. Terima kasih. Joko langsung berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Keesokan paginya, setelah bergumul dengan ketakutan sepanjang malam, Joko memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menemui Pak RT, seorang pria paruh baya yang sudah tinggal di perumahan itu selama puluhan tahun. Setelah mendengar cerita Joko, Pak RT terdiam sejenak. Apa kau yakin nasi goreng itu kembali ke rumahmu? Tanyanya pelan. Joko mengangguk cepat. Saya yakin, Pak. Saya sendiri yang masak. Dan itu plastik yang sama dengan yang saya pakai. Pak RT menarik napas panjang. Ada sesuatu yang belum kau ketahui, Joko. Joko menatapnya dengan bingung. Kau tahu mengapa Pak Anton sampai bunuh diri? Joko menggeleng. Pak RT melanjutkan. Selain karena terlilit utang, dia juga mengalami depresi berat. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Istrinya meninggalkannya dan anaknya jatuh sakit. Satu-satunya hal yang bisa sedikit menghiburnya setiap malam adalah nasi goreng buatanmu. Joko terdiam. Dia selalu bercerita bahwa nasi gorengmu adalah satu-satunya yang membuatnya merasa lebih baik di tengah beban hidupnya. Lanjut Pak RT. Mungkin dia hanya ingin merasakan itu sekali lagi. Joko menggigit bibirnya. Rasa takut yang ia rasakan kini bercampur dengan rasa iba. Pak RT menepuk pundaknya. Kalau kau ingin mengakhiri ini, ada satu cara. Joko menatapnya dengan serius. Apa itu, Pak? Pak RT tersenyum samar. Buatkan dia nasi goreng untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini antarkan langsung ke makamnya. Sore harinya, dengan perasaan campur aduk, Joko memasak seporsi nasi goreng spesial. Ia menambahkan sedikit lebih banyak telur dan kecap, seperti yang dulu selalu dipesan Pak Anton. Setelah selesai, ia membungkusnya rapi, lalu pergi ke makam Pak Anton yang terletak di pemakaman kecil di pinggiran desa. Ketika ia tiba di sana, suasana begitu hening. Pepohonan bergoyang perlahan, tertiup angin sore, dan suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Joko berjalan menuju salah satu nisan yang terlihat lebih tua dari yang lain. Di batu nisan itu tertulis Anton Wijaya 1978-2023. Semoga damai di alam sana. Dengan hati-hati, Joko meletakkan bungkusan nasi goreng di atas nisan. Ia menundukkan kepala lalu berbisik pelan. Pak Anton, ini untukmu. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia saya. Semoga sekarang Bapak bisa tenang. Angin berhembus lebih kencang, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Joko menatap nisan itu untuk terakhir kalinya, lalu beranjak pergi. Sejak mengantarkan nasi goreng ke makam Pak Anton, Joko merasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di rumahnya. Tidak ada lagi kejadian janggal saat ia berjualan. Ia pikir semua sudah berakhir. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, seperti biasa, Joko berjualan di sekitar perumahan. Langit gelap tanpa bintang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mendorong gerobaknya melewati jalanan yang sudah dikenalnya
dengan baik, hingga tiba di sebuah rumah yang sudah lama kosong. Rumah Pak Anton. Tanpa sadar, ia melirik rumah itu, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Di jendela lantai 2 ada bayangan seseorang. Joko tersentak. Ia hanya sekilas, tapi ia yakin ada seseorang berdiri di sana, mengintip dari balik tirai yang sobek. Bulu kuduknya meremang. Mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun ketika ia hendak beranjak, terdengar suara krak, seperti kayu yang terinjak di dalam rumah. Joko menelan ludah. Tidak, ini bukan bayangan pohon. Sesuatu memang ada di dalam rumah itu. Tanpa pikir panjang, ia segera mendorong gerobaknya menjauh. Setelah kejadian di rumah kosong itu, Joko merasa cemas. Ia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, takut dianggap berlebihan. Namun, ketakutannya semakin menjadi saat malam tiba. Saat ia sedang tidur, suara-suara aneh mulai terdengar. Joko, Joko. Bisikan itu lirih, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Joko membuka matanya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi kamarnya gelap dan sunyi. Ia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata kembali. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Joko, kenapa kamu takut? Joko tersentak. Kali ini, suara itu terdengar jelas, tepat di samping telinganya. Ia langsung duduk tegak di kasurnya. Nafasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menghidupkan lampu kamar dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, ia hampir menjerit. Dalam pantulan cermin, di belakangnya terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Tapi saat ia menoleh langsung ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Joko merasa tubuhnya melemah. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, Joko menemui seorang alim yang terkenal di kampung sebelah. Namanya Pak Suryo, seorang pria tua dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa seseorang. Setelah mendengar cerita Joko, Pak Suryo menghela napas panjang. Joko, roh Pak Anton belum benar-benar pergi, katanya. Joko terkejut. Tapi saya sudah mengantarkan nasi goreng ke makamnya. Saya pikir itu sudah cukup. Pak Suryo menggeleng. Bukan hanya soal makanan. Ada sesuatu yang masih mengikat arwahnya di dunia ini. Joko merasa merinding. Apa itu, Pak? Pak Suryo menatapnya dalam-dalam. Utangnya. Joko terdiam. Pak Anton meninggal dengan banyak beban. Salah satunya adalah utang yang belum terbayar. Dan sepertinya ada sesuatu yang masih ia inginkan darimu. Joko merasa bingung. Pak Anton meninggal dengan banyak beban. Salah satunya adalah utang yang belum terbayar. Dan sepertinya ada sesuatu yang masih ia inginkan darimu, ujar Pak Suryo. Joko merasa semakin bingung. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Suryo mengambil seikat daun sirih. Kamu harus kembali ke rumah itu, kata Pak Suryo akhirnya. Joko tersentak. Kembali ke sana, ulangnya dengan suara gemetar. Pak Suryo mengangguk. Ya, temukan apa yang masih mengikatnya di dunia ini. Hanya dengan begitu, ia bisa benar-benar pergi. Joko menelan ludah. Malam itu, dengan membawa keberanian yang tersisa, Joko berjalan menuju rumah kosong itu. Ia membawa senter dan nasi gorengnya. Saat ia tiba di depan rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengambil napas dalam, lalu mendorong pintu yang sudah lama lapuk itu. Krek.
pintu terbuka dengan suara berderit pelan. Di dalam, rumah itu masih sama seperti sebelumnya. Gelap, sunyi, dan penuh debu. Joko menyalakan senternya dan mulai melangkah masuk. Setiap sudut rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia berjalan menuju ruang tamu, di mana ia terakhir kali melihat foto keluarga Pak Anton. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lantai, tepat di bawah foto itu, ada sebuah buku lusuh. Joko mengambilnya dan membuka halaman pertama. Matanya membelalak. Itu adalah buku catatan hutang Pak Anton. Halaman demi halaman berisi daftar nama dan jumlah uang yang dipinjam. Dan di halaman terakhir ada sebuah catatan yang membuat tubuh Joko merinding. "Joko, maafkan aku belum sempat membayarmu." Joko hampir menjatuhkan buku itu. Pak Anton masih memiliki utang kepadanya. Itulah yang membuatnya tetap terikat di dunia ini. Dengan tangan gemetar, Joko menaruh buku catatan itu di meja, lalu meletakkan nasi goreng di depannya. Ia menutup matanya dan berdoa seperti yang diajarkan oleh Pak Suryo. "Pak Anton, saya ikhlas. Saya tidak menagih utang itu lagi. Pergilah dengan tenang." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lalu Joko mendengar sesuatu. Suara helaan nafas panjang, seperti seseorang yang akhirnya terbebas dari beban berat. Ketika ia membuka matanya, rumah itu terasa lebih terang, lebih ringan. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Dan di atas meja, buku catatan itu menghilang. Joko tersenyum tipis. Ia tahu akhirnya Pak Anton benar-benar pergi. Sejak malam itu, Joko tidak pernah lagi diganggu. Rumah kosong itu pun akhirnya dijual ke pemilik baru. Dan sejak saat itu, tidak pernah ada lagi kejadian aneh di sana. Joko kembali berjualan seperti biasa. Tapi setiap kali ia memasak nasi goreng, ia selalu teringat Pak Anton. Dan di dalam hatinya, ia selalu berharap bahwa di dunia lain, Pak Anton akhirnya bisa menikmati nasi goreng favoritnya dengan damai.